Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, terima kasih sudah datang kembali di channel ini bersama saya Muhammad Anwar. Kali ini di video saya akan membahas tentang seperti apa sih kehidupan anak-anak di era tahun 90-an, khususnya di sekitar tahun 89 gitu sampai tahun mungkin 95 ya. Seperti apa sih biasanya kehidupan anak-anak di sana, khususnya di sebuah kampung terpencil. Jadi ini adalah cerita tentang saya. Karena mungkin kenapa sih saya membahas tentang cerita tentang saya ya, karena eh, saat ini yang bisa saya bahas ya tentang diri saya sendiri. Jadi saya harap apa yang saya lewati di masa kecil, lalu nanti mungkin di masa SD seperti apa, SMP seperti apa, SMA seperti apa, mungkin untuk teman-teman yang hidup di angkatan ini bisa jadi sedikit titik nostalgia juga, dan bisa jadi titik sharing aja sih buat teman-teman semuanya. Jadi saya terlahir di sebuah kampung di daerah Jawa Barat ya, di sekitaran sebuah kota, mungkin sebuah kabupaten. Disebut kampung-kampung banget juga enggak, disebut kota juga enggak ya. Jadi sekitar 10 kilometer dari pusat kota. Jadi mungkin teman-teman ada yang ngerasain. Jadi tinggal di kampung itu gimana sih rasanya lahir di sebuah kampung gitu. Mungkin beda sama suasananya teman-teman yang mungkin lahir di sebuah perkotaan misalnya, atau di eh, daerah yang mungkin sekarang saya tinggal di sebuah perkotaan gitu, di perumahan. Kalau misalnya tinggal di kampung lalu besar di sana, biasanya kita memiliki kedekatan yang sangat besar ya sama keluarga gitu yang pertama. Jadi kita terbiasa gitu ketika masa kecil itu diajak mainnya sama keluarga gitu. Jadi emang bukan terlahir dari perantau. Beda kalau misalnya anak-anak saya ini kan mungkin terlahirnya dari kita sebagai perantau. Jadi ya hari demi hari sampai usia 5 tahun itu anak-anak lebih lebih sering sama kita gitu. Nah bedanya kalau tinggal di kampung itu enaknya ya masa kecil kita nggak cuma sama orang tua aja. Kita ada kakek, ada nenek, ada buyut gitu, ada bibi, ada paman, dan itu ya yang menjadi pengobat kenangan-kenangan kita di masa kecil, sehingga manfaatnya itu adalah kita bisa lebih dekat gitu dengan mereka gitu. Jadi kalau misalnya kita ada kebutuhan waktu kecil gitu, bosan di rumah orang tua, kita bisa pergi ke rumah saudara gitu, dari satu saudara ke saudara yang lain, main sama ponakan juga, sama saudara yang seumuran gitu ya. Gitu sih serunya. Kedua, salah satu kejadian yang saya ingat ya waktu kecil, mungkin dari 0 sampai 3 tahun saya nggak terlalu ingat, tapi yang saya ingat waktu kecil ya orang tua saya pernah pergi ke luar negeri gitu, ke daerah Timur Tengah untuk bekerja gitu. Nah pernah juga nggak teman-teman yang ngerasain seperti itu. Jadi saya akhirnya selama beberapa tahun, dan ya orang tua saya ada sedikit kejadian yang tidak mengenakan karena ternyata tertipu oleh biro perjalanannya, sehingga harus dideportasi, mengalami beberapa hal yang tidak menyenangkan gitu di keimigrasian. Dan selama dekade itu saya tinggal bersama orang tua, ngerasain juga pindah ke suatu kampung gitu. Terus di sana sih katanya saya ya sama ibu aja, terus sama saudara juga diasuh ya seperti biasa sih. Yang saya pelajari waktu kecil dari sosok orang tua ya lebih banyaknya tentang kasih sayang sih. Jadi lebih kebersamaan, tertawa bersama, ya main sama-sama gitu. Terus diperkenalkan dengan saudara baru gitu, saling tolong, dan alhamdulillahnya nggak ada hal-hal yang tidak mengenakan sih gitu. Jadi dari usia 0 sampai 5 tahun itu ya masa kecil saya ya saya rasa menyenangkan ya, tidak ada yang tidak mengenakan. Mungkin salah satu kenangannya itu tadi, ketika ayah saya harus pergi gitu. Terus apalagi ya yang selebihnya ya perhatian orang tua, keluarga juga lebih perhatian. Terus eh, apa ibaratnya kita bisa lebih berkumpul gitu. Terus ya bisa bertemu dengan beberapa saudara juga, dan ya dikenalkan dengan suasana perkampungan lah. Jadi kalau zaman dulu mungkin kita biasa main di masjid gitu, terus biasa di telinga kita mendengar selawatan gitu, atau mendengar 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 bagaimana suara azan, lalu bagaimana pengajian kajian gitu, karena orang tua saya juga sering diajak ke beberapa kajian. Dan
ya apalagi ya, ketika tahun ya mungkin kita tidak tahu ya, ketika kita kecil kita kan lahir di pemerintahan Soeharto gitu, padahal di tahun yang lain juga kita di pemerintahan yang lain juga ada ya mungkin waktu itu Uni Soviet juga udah mulai bubar, ada beberapa permasalahan tapi nggak terlalu relate lah sama kehidupan kita waktu kecil. Dan ya sama seperti mungkin teman-teman semuanya ada pengalaman seperti apa. Kita paling jarang ya, kalau anak saya mungkin sekarang kalau saya bandingin sama anak saya lah, anak saya mungkin sampai usia 5 tahun udah pernah main ke Ancol gitu, udah pernah main ke daerah Jakarta, mungkin udah pernah main ke tempat hiburan, Trans Studio, ke mall, makan ya. Lahir di kampung enggak lah. Kita mungkin kesenangan kita enggak lebih ke sana. Kesenangan lebih ke ikatan persaudaraan gitu. Lalu ya beberapa kali kita diajak juga mungkin ke Pelabuhan Ratu, main naik angkot gitu ke ke pantai gitu, lihat suasana pantai biasanya. Atau pernah main dari, kalau lebaran biasanya kita dari saudara dibawa ke saudara yang lain, dikasih jajanan, bersilaturahmi. Kita berangkat setelah sholat id, kita berangkat naik angkot ke rumah saudara yang satu, saudara yang lain. Jadi memang saya dididik untuk bersilaturahmi dengan baik, dan ya itu sih yang dikangenin, karena kita memang dididik seperti itu. Akhirnya ketika kita dewasa pun hal seperti itu yang kita kangenin, bersilaturahmi dari satu keluarga ke keluarga yang lain, mengobrol sampai zuhur, lalu asar, maghrib, kadang menginap gitu ya, satu rumah kumpul-kumpul, lalu pulang lagi besoknya. Lalu kita berkeliling saudara yang lain, kadang dijajanin, kadang dikasih uang gitu. Waktu zaman kecil ya seperti itu sih. Kesenangannya agak berbeda mungkin sama orang-orang yang biasa terlahir di kota. Dan serunya lahir di kampung itu apalagi ya, mungkin ya lebih kepersaudaraannya lebih kental gitu, sehingga ya mungkin ketika kita dewasa dan sudah terbiasa tinggal merantau, itu yang agak ngerasa kehilangan gitu. Apalagi kalau misalnya kita jadi nggak bisa seperti orang tua kita dulu gitu. Kalau misalnya lebaran kita berkeliling dari saudara ke saudara yang lain, ketika kita ngobrol bisa lama tentang kehidupan. Saya sebenarnya nggak terlalu paham juga ya orang tua dulu ngobrol apa, karena kita masih kecil juga ya. Eh, sehingga sehingga yang saya tahu ya, persaudaraan itu berarti tentang bisa saling menghibur, bisa saling mendengarkan, saling memberi, saling mengingat gitu, saling bertukar cerita, saling tentang keluarga kita yang dulu, tentang beberapa permasalahan. Ya waktu kecil kayaknya anak-anak juga nggak terlalu memikirkan hal-hal yang besar lah, kayak misalnya oh siapa yang sakit gitu, siapa yang ada kendala. Alhamdulillahnya kita nggak sampai 5 tahun itu nggak ada kita, apalagi sampai 5 tahun. Sehingga saya ya mungkin berita duka ada, seperti kakek buyut saya meninggal, tapi ya waktu kecil juga ketika kakek buyut meninggal lebih ke kita ada tahlilan gitu, berkumpul. Saya malah seneng ya waktu itu karena bukannya berduka ya, namanya anak-anak mungkin belum ada pemikirannya lebih, sehingga rasa kehilangan pun belum mengenal gitu ketika kita kecil. Sehingga melihatnya ya seperti anak saya sekarang, mungkin ketika ada keluarga yang meninggal tuh ya biasa saja. Terus lebih serunya kata tahlilan ada banyak saudara datang, sehingga bisa bermain gitu, bisa ya lari-lari ataupun jajan bareng, bercanda bareng, ngomongin hal-hal yang seru bareng, tentang TV lah, tentang meskipun waktu itu ya mungkin hanya TVRI ya, ada sih ya CTI udah mulai ada gitu, tentang Doraemon dan sebagainya. Seperti itulah kehidupan di kampung yang bisa saya ingat di 10 menit ini. Mungkin teman-teman ada cerita lain yang lebih menyenangkan seperti apa, ada manis dukanya, silahkan ditulis di kolom komentar. Semoga cerita ini bermanfaat, dan ya mungkin pelajaran yang bisa diambil, pertama, pentingnya mengenalkan hal-hal baik kepada anak-anak kita gitu ya, tentang persaudaraan, tentang kebahagiaan, tentang melindungi, sehingga ketika tumbuh pun yang saya sadari kita bisa lebih berbahagia, bisa lebih menghargai keluarga, dan kita tahu bahwa di dalam ikatan keluarga itu kita perlu saling menjaga, perlu saling memahami, perlu saling mendatangi gitu. Kalau dalam Islam kan ibaratnya tahadu tahabu, saling memberi maka engkau akan saling mencintai gitu, saling mengunjungi, saling menghargai dan sebagainya. Semoga masa kecil teman-teman juga menyenangkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.